Yo, halo minasan. Piye kabare lur? Semoga baik-baik saja. Jika sebelumnya aku udah bahas anime Demon Slayer Entertainment District Arc atau season 2 secara lengkap, kali ini aku akan membahas lanjutan ceritanya, yaitu Swordsmith Village Arc, yang dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai Desa Penempa Pedang. Di arc ini, nantinya kita akan melihat aksi dari Tanjiro bersama dengan Mitsuri, sang Hashira Cinta, Genya, dan juga Muichiro Hashira Kabut. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi yang belum, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Tentunya biar aku semakin semangat dalam bikin konten semacam ini. Kalau udah, yuk kita mulai pembahasannya menuju ke TKP. Setelah bertarung melawan Iblis Bulan Atas nomor 6, Demon Slayer mengalami luka yang sangat serius, termasuk Tanjiro. Selama masa koma, Tanjiro mendapatkan sebuah mimpi yang memperlihatkan leluhurnya, yaitu Sumiyoshi, duduk di samping istrinya yang sedang tertidur, sambil minum teh bersama dengan lelaki misterius yang bernama Yorichi. Sumiyoshi meminta maaf kepada Yorichi karena udah membantu momong anaknya. Dia merasa gak enak karena Yorichi datang sebagai tamu. Tapi Yorichi gak mempermasalahkannya. Dia bisa memahami kalau istri Sumiyoshi mungkin sedang kelelahan. Yorichi kemudian bilang kalau dirinya akan segera pamit setelah memakan hidangan yang diberikan. Dia merasa gak enak kalau terus memakan banyak makanan secara gratis. Walaupun sebenarnya Sumiyoshi nggak keberatan. Lagi pula Yorichi udah menyelamatkan nyawanya. Sumiyoshi lalu bertanya pada Yorichi untuk menceritakan tentang kisah hidupnya demi generasi Demon Slayer di masa mendatang. Yorichi menjawab nggak perlu. Dia kemudian bilang kalau seseorang yang ahli akan selalu menemukan jalan menuju ke tempat yang sama. Yorichi kemudian meminta Sumiyoshi agar tidak menganggapnya sebagai seorang yang spesial, karena Yorichi merasa dirinya nggak bisa melindungi hal yang berharga baginya. Yorichi menegaskan pada Sumiyoshi kalau dirinya adalah orang yang nggak berharga. Mendengar perkataan Yorichi, Sumiyoshi memintanya agar nggak boleh menganggap dirinya seperti itu. Setelah melihat perbincangan di antara mereka berdua, Tanjiro bangun dari komanya, yang membuat Kanao terkejut bahagia. Saking terkejutnya, Kanao menjatuhkan vas bunga yang dia bawa dan langsung berlari menghampiri Tanjiro. Kanao bercerita kalau Tanjiro udah koma selama 2 bulan sejak pertarungan terakhir melawan Gyutaro dan Daki. Kanao merasa sangat bersyukur Tanjiro udah siuman. Terkejut dengan Tanjiro yang udah siuman setelah sekian lama, seorang Kakushi memanggil trio Loli dan juga Aoi-chan. Kabar tersebut membuat mereka menangis bahagia. Dari apa yang diceritakan oleh mereka, Tanjiro mengetahui kondisi teman-temannya. Zenitsu udah sadar 1 hari setelah pertempuran. Dia juga udah menjalani misi 2 hari yang lalu. Sementara itu, Hashira Uzui Tengen dibantu oleh ketiga istrinya. Dan terakhir, Inosuke, dia mengalami cedera paling parah yang hampir membuatnya mati. Karena racun Gyutaro udah menyebar ke seluruh tubuhnya. Inosuke sanggup bertahan karena menurut Shinobu, tubuhnya seperti luwak madu yang kebal dengan racun. Namun efek negatifnya, obat-obatan yang diberikan selama perawatan juga kurang efektif. Inosuke terbangun dari komanya 7 hari sebelum Tanjiro bangun. Seminggu kemudian, Tanjiro udah benar-benar pulih dari luka yang dialaminya. Meskipun staminanya masih belum pulih 100%. Saat pemulihan, Tanjiro bertanya pada Nao, apakah ada pedang baru yang dikirim untuknya. Mengingat pedang yang dia gunakan sebelumnya retak saat pertempuran terakhir, Kyo lalu memberikan sebuah surat dari Haganezuka yang menyatakan kalau dia sangat membenci Tanjiro dan ingin Tanjiro mati saja. Artinya, selama 2 bulan Tanjiro koma, gak ada satupun pedang baru yang dikirim untuknya. Trio Loli lalu menyarankan Tanjiro buat pergi ke desa penempa pedang secara langsung, buat meminta pedangnya. Tanjiro menyetujui saran tersebut. Tanjiro kemudian pergi ke desa tersebut dengan digendong oleh Kakushi. Berhubung desa penempa pedang lokasinya sangat rahasia, selama perjalanan, Tanjiro memakai penutup mata dan juga penyumbat hidung, agar panca inderanya gak mengenali rute perjalanan menuju desa. Singkatnya, sesampainya di desa penempa pedang, Tanjiro disambut oleh kepala desa, yaitu Techin. Meski tubuhnya kecil, tapi pedang buatannya adalah yang terbaik di desa. Techin adalah orang yang memberi nama pada Haganezuka yang menurut Tanjiro sangat imut, yaitu Hotaru Haganezuka. Techin lalu memberitahu Tanjiro kalau saat ini keberadaan Haganezuka nggak diketahui. Techin kemudian mempersilahkan Tanjiro buat bersantai terlebih dahulu di kolam pemandian air panas. Dalam perjalanan menuju ke tempat pemandian, Tanjiro berpapasan dengan Demon Slayer yang lainnya, yaitu Mitsuri Kanroji. Tanjiro juga bertemu dengan Genya ketika sampai di tempat pemandian. Selepas menyegarkan badannya di tempat pemandian, para Demon Slayer menyantap makan malam yang disediakan oleh penduduk desa, kecuali
Genya yang lebih memilih sendiri. Setelah mendengar kabar kalau pedang miliknya udah selesai, Mitsuri berkata kepada Tanjiro kalau di desa ini ada sebuah senjata legendaris yang membuat penggunanya semakin kuat. Sebelum pergi meninggalkan Tanjiro, Mitsuri berpesan padanya agar mencari senjata tersebut. Keesokan paginya, Tanjiro pergi ke sebuah hutan di desa karena penasaran dengan senjata yang dimaksud oleh Mitsuri. Sesampainya di tengah hutan, Tanjiro kembali bertemu dengan salah satu Hashira, yaitu Tokito Muichiro, sang Hashira kabut. Tanjiro melihat kalau Muichiro memukul seorang anak kecil yang bernama Kotetsu. Saat Tanjiro mencoba melepaskan tangan Muichiro yang mencengkeram kerah Kotetsu, tangan Tanjiro kalah kuat dibanding Muichiro, meskipun secara ukuran lebih kecil dari tangan Tanjiro. Meski Tanjiro jatuh terkena pukulan Muichiro, dia mampu bangkit dan merebut Kotetsu dari tangan Muichiro. Muichiro nggak mau mengalah. Muichiro bilang sebagai seorang Hashira, waktu yang dia miliki sangat berharga. Selagi mereka berdebat, mungkin ada banyak nyawa melayang akibat serangan iblis. Jadi daripada memperdebatkan hal yang nggak penting, Muichiro meminta pada Kotetsu agar segera memberikannya sebuah kunci. Meski nggak mengetahui permasalahannya, Tanjiro mencoba menasihati Muichiro, tapi sang Hashira nggak mendengarnya. Dia kemudian memukul Tanjiro tepat di bagian leher sampai pingsan. Tapi nggak butuh waktu lama bagi Tanjiro buat tersadar. Selama pingsan, Tanjiro mendengar suara Haganezuka. Makanya, dia mencoba bertanya pada Kotetsu yang ternyata masih ada di dekatnya. Namun Kotetsu menjawab kalau dari tadi nggak ada Haganezuka. Mengingat percakapan sebelumnya, Tanjiro bertanya mengenai kunci apa yang dimaksud oleh Muichiro. Kotetsu bercerita kalau kunci tersebut digunakan untuk membuka sebuah boneka mekanik yang digunakan untuk berlatih. Boneka tersebut dibuat berdasarkan ahli pedang legendaris yang hidup ratusan tahun yang lalu, lebih tepatnya pada saat era Sengoku. Boneka ini spesial selain karena usianya, juga karena boneka tersebut punya 108 gerakan berbeda. Dan yang terpenting, gak ada orang di zaman ini yang bisa menciptakan benda serupa. Setelah dibawa oleh Kotetsu untuk melihat Muichiro berlatih, Tanjiro jadi paham alasan kenapa Kotetsu bersikeras nggak menyerahkan kuncinya pada Muichiro. Kotetsu nggak ingin boneka tersebut rusak karena dia saat ini nggak bisa memperbaikinya. Ketika melihat wujud boneka, Tanjiro merasa familiar dengan wajahnya. Setelah memikirkannya, Tanjiro mengingat kalau wajahnya mirip dengan orang yang ada di dalam mimpi Tanjiro. Meskipun sampai saat ini, Tanjiro masih belum mengetahui identitas orang tersebut, yang nantinya orang tersebut dikenal sebagai Yorichi. Kotetsu menduga kalau mimpi yang dialami oleh Tanjiro bukan sembarang mimpi biasa, melainkan sebuah ingatan yang diwariskan dari leluhur Tanjiro. Setelah Muichiro selesai berlatih, kondisi boneka mengalami banyak kerusakan. Mengetahui boneka masih bisa digerakkan, Kotetsu lalu meminta Tanjiro untuk berlatih melawan boneka. Singkatnya, 5 hari telah dilalui oleh Tanjiro buat berlatih melawan boneka. Tapi sejauh ini, masih belum banyak perkembangan yang didapat oleh Tanjiro. Selama sesi latihan, Tanjiro nggak makan ataupun tidur. Dia hanya meminum air jika turun hujan. Pada saat hari ke-7, Tanjiro akhirnya mendapatkan makanan pertamanya. Selama seminggu latihan, Tanjiro mendapatkan kemampuan untuk memprediksi pergerakan musuh. Jika sebelum-sebelumnya Tanjiro sering terkena serangan boneka, namun kali ini dia mampu menghindarinya. Dalam pelatihan, ketika Tanjiro memotong kepala boneka, rupanya ada sebuah pedang yang muncul di dalamnya, sebuah pedang legendaris. Berhubung selama ratusan tahun boneka tersebut belum rusak, artinya pedang tersebut berusia udah sangat lama. Sebagai pemilik boneka saat ini, Kotetsu memberikan pedang tersebut pada Tanjiro. Tentunya, Tanjiro merasa sangat gembira apalagi saat ini dia nggak punya pedang. Tapi saat pedang ditarik dari sarung pedangnya, rasa antusias Tanjiro berubah menjadi kekecewaan. Pedang berusia ratusan tahun yang sangat dia harapkan, ternyata udah karatan termakan usia. Tiba-tiba, datang Haganezuka dengan tubuh berototnya. Dia lalu mencoba merebut pedang Tanjiro yang baru saja ditemukan dari dalam boneka. Ketiganya saling berebut pedang karatan tersebut. Kedatangan pengrajin pedang yang lainnya, yaitu Kanamori, menghentikan keributan di antara mereka. Kanamori bercerita pada Tanjiro kalau Haganezuka habis berlatih di gunung. Hal ini demi membuat pedang yang sangat kuat buat Tanjiro. Karena Haganezuka kurang ahli dalam bersosialisasi, dia nggak mengatakan hal tersebut kepada Tanjiro secara jujur. Haganezuka kemudian menjelaskan maksud sebenarnya. Dia nggak bermaksud mengambil pedang Tanjiro, melainkan berencana untuk memoles pedang karatan yang baru Tanjiro temukan dengan menggunakan teknik turun-temurun yang diajarkan oleh keluarga Haganezuka. Keesokan harinya, saat makan, Tanjiro menceritakan pengalaman tersebut kepada Genya selayaknya seorang teman. Meski Genya terus meminta Tanjiro untuk diam. Di malam hari saat semua orang tertidur, ada iblis bulan atas yang menyusup ke dalam desa.
Iblis tersebut adalah Gyoko, iblis bulan atas 5, dan Hatengu, iblis bulan atas nomor 4. Tujuan utama kedatangan mereka adalah membunuh ahli penembak pedang, sehingga kekuatan Demon Slayer akan semakin melemah karena nggak ada yang bisa membuat pedang. Di saat itu, Gyoko menemukan Kanamori yang nggak sengaja lewat di dekatnya. Berpindah ke kamar Tanjiro. Tanjiro dibangunkan oleh Muichiro yang sedang mencari Kanamori. Tanjiro menduga kalau Kanamori mungkin sedang bersama Haganesuka. Makanya dia mengajak Muichiro untuk menemuinya bersama. Tanjiro juga ingin memastikan pedang baru miliknya yang sedang diasah oleh Haganesuka apakah udah selesai ataupun belum. Tapi sebelum mereka berangkat, ada sosok iblis muncul yang membuat keduanya termasuk Nezuko terkejut. Yang paling membuat mereka terkejut adalah meskipun menyadari kedatangan seseorang, tapi mereka nggak sadar kalau yang datang adalah seorang iblis. Jadi Hatengu punya keahlian untuk menyembunyikan hawa keberadaannya sebagai seorang iblis. Baik Tanjiro ataupun Muichiro, keduanya menyadari kalau sosok iblis yang muncul di hadapannya adalah iblis bulan atas. Dalam sekejap, keduanya langsung memasang kuda-kuda buat melawan Hatengu. Muichiro lalu menyerang Hatengu terlebih dahulu dengan pernapasan kabut jurus keempat, Iryu Kiri. Tanjiro pun nggak buang-buang waktu. Dia melancarkan serangan dengan teknik Hinokami Kagura Yuka Totsu. Tanjiro kaget melihat serangannya bisa dengan mudah mengenai iblis. Terlebih lagi, Hatengu nggak berusaha melawannya. Hatengu yang terjatuh dari langit-langit kembali mendapatkan serangan dari Nezuko dalam wujud Demon Form. Terpental dari tendangan Nezuko, sekali lagi Hatengu terkena tebasan dari Muichiro, sampai membuat kepalanya terpenggal. Mengingat pengalaman sebelumnya saat melawan iblis bulan atas, Tanjiro meminta Muichiro agar jangan sampai lengah, karena bagi iblis bulan atas, memenggal kepala aja nggak cukup untuk mengalahkannya. Rupanya dugaan Tanjiro benar, tubuh Hatengu membelah menjadi dua, bagian kepalanya muncul tubuh baru, sedangkan bagian tubuhnya membentuk kepala baru. Masing-masing tubuh punya kepribadian dan kemampuan yang berbeda. Yang punya kepribadian santai disebut sebagai Karaku, dan yang punya kepribadian pemarah bernama Sekido. Jurus darah iblis punya Karaku adalah Aerokinesis, sebuah kemampuan untuk menghasilkan dan memanipulasi angin menggunakan sebuah uchiwa yang berbentuk seperti daun mapel. Hanya dengan mengoyongkan uchiwanya ke bawah, Karaku bisa menciptakan hembusan angin yang cukup kuat untuk meniup Muichiro dan menerbangkannya ke dalam hutan dalam sekejap. Sedangkan Sekido punya jurus darah iblis berupa manipulasi petir. Sekido menggunakan tongkatnya dan menghasilkan sambaran petir yang menyambar Tanjiro. Ketika kesadaran Tanjiro mulai menghilang, dia melihat ada seseorang di atas atap. Orang tersebut adalah Genya. Genya menodongkan pistol ke arah Sekido. Ketika serangan Sekido mengenai Tanjiro, dari atas atap, Genya menembakkan pelurunya ke arah dua iblis sekaligus. Serangan Genya berhasil mengenai iblis. Gak berhenti sampai sini. Genya juga berhasil menebas kepala Karaku. Tapi apa yang terjadi? Selain bisa beregenerasi kembali, kedua iblis tersebut juga membelah diri dan menciptakan dua wujud iblis yang baru. Yang satu bernama Urogi. Secara fisik, dia punya kaki berbentuk cakar dan juga sayap selayaknya burung. Urogi punya jurus darah iblis berupa menciptakan gelombang suara kuat dari mulutnya. Dengan cakar burungnya, Urogi kemudian membuat Tanjiro keluar dari bangunan. Di atas langit, Urogi menjatuhkan Tanjiro dengan jurus gelombang suara. Ketika terjatuh, Tanjiro meraih sebuah ranting pohon untuk meminimalisir luka akibat jatuh dari ketinggian. Sementara itu, Muichiro yang terlempar sangat jauh ke dalam hutan melihat Kotetsu sedang berhadapan dengan iblis yang bentuknya mirip ikan. Awalnya, Muichiro nggak berniat menyelamatkannya, tapi setelah mengingat perkataan Tanjiro, Muichiro berubah pikiran dan menyelamatkan Kotetsu. Muichiro bisa mengalahkan iblis setelah memecahkan sebuah pot yang menempel di badan iblis tersebut. Artinya, pot tersebut adalah kelemahannya. Tapi iblis yang dihadapi oleh Muichiro saat ini bukanlah iblis yang aslinya, melainkan hanya iblis yang tercipta dari jurus darah iblis. Maka dari itu, Muichiro bergegas kembali ke rumah penginapan buat melawan iblis bulan atas yang asli. Tapi sebelum pergi ke rumah, Kotetsu mengabarkan kalau Haganesuka dan Kanamori sedang melawan iblis. Muichiro pun lebih memilih pergi menyelamatkan Haganesuka dan juga Kanamori. Kembali lagi di pertarungan Tanjiro. Setelah menjatuhkan Tanjiro dari ketinggian, Urogi membelah dirinya menjadi berwujud kepala dan satu kaki. Dia lalu mencengkram Tanjiro. Tanjiro menebasnya dan lagi-lagi kepala Urogi membelah dan masing-masing dari keduanya mengeluarkan jurus gelombang suara. Tapi jika dibanding gelombang suara yang diterima Tanjiro sebelumnya, kali ini kekuatannya jauh menurun. Dari hal tersebut, Tanjiro menyadari kalau kekuatan Hatengu
berada di kondisi terkuat ketika dia membelah menjadi 4 bagian, yang masing-masing punya 4 emosi berbeda berdasarkan 4 emosi utama. Jadi jika mereka membelah diri lebih dari 4 bagian, kekuatannya akan berkurang. Dari belakang Tanjiro, Urogi dalam wujud sempurnanya kemudian menyerang dengan menggunakan cakarnya yang sangat tajam. Urogi dengan pedenya menduga kalau Tanjiro bakal ketakutan setelah terkena cakarnya. Tapi kenyataan berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Urogi. Tanjiro sangat pede bisa mengalahkan Urogi. Soalnya ada satu hal lagi yang Tanjiro sadari. Pecahan Urogi yang menyerang Tanjiro barusan musnah setelah lidahnya tertusuk. Jadi Tanjiro menduga kalau lidah adalah kelemahannya. Tanjiro pun berhasil menebas lidah Urogi. Apakah Tanjiro berhasil mengalahkannya? Tapi sayang, kita berpindah dulu ke pertempuran di rumah penginapan. Di rumah tersebut, Nezuko dengan sangat kewalahan sedang menghadapi Sekido. Genya juga kewalahan menghadapi Eizetsu. Senjata Eizetsu yang berbentuk tombak yari menusuk perut Genya. Tapi Genya nggak menyerah. Dia sekali lagi menembakkan pistolnya dan menghancurkan kepala Eizetsu. Genya sengaja terkena tombak Eizetsu agar punya kesempatan buat menyerang. Tapi hal tersebut masih belum cukup buat mengalahkan Eizetsu. Dia kemudian merebek perut Genya sambil meregenerasi kepalanya. Di balik tampang premannya, Genya ternyata adalah orang yang taat pada kepercayaan yang dia anut. Genya membaca Amida Sutra. Ketika Eizetsu menyerang untuk mengakhiri riwayat Genya, tiba-tiba Genya berpindah dengan sangat cepat dan berada tepat di belakang Eizetsu. Tapi Genya terkena serangan petir Sekido yang sulit buat dihindari. Dalam kondisi terkena serangan petir, Genya masih bisa menembakkan pistolnya dan menghancurkan tangan Sekido. Sekido kaget Genya masih belum tumbang, meski sebelumnya tombak Eizetsu menusuk bagian vital Genya. 2 lawan 1 bukanlah hal yang menguntungkan bagi Genya. Dia nggak bisa menghindari serangan dari 2 iblis yang berbeda sekaligus. Genya kemudian terkena tebasan tombak Eizetsu. Sementara itu, Nezuko yang sedang menghadapi Karaku di tempat sama, terkena tendangan dari Karaku yang menembus bagian tubuhnya. Meski begitu, Nezuko juga bisa menyerang dan menendang Karaku sangat keras sampai hancur. Saat kepala Karaku beregenerasi, Nezuko menciptakan api dari darahnya dan membakar Sekido. Menggunakan tangan Karaku yang masih memegang kipas Uchiwa, Nezuko kemudian menciptakan angin besar dan berhasil menerbangkan Karaku. Saat Nezuko berusaha menyerang Sekido juga, dia terkena serangan dari Sekido terlebih dahulu. Kembali lagi ke pertarungan Tanjiro. Dia berhasil memotong lidah Urogi, namun masih belum bisa mengalahkannya. Rupanya lidah terpotong hanya untuk menyelamatkan iblis dalam beregenerasi. Tanjiro terus berpikir, bagaimana cara mengalahkan Urogi secepat mungkin agar bisa kembali ke tempat Nezuko dan Genya. Tanjiro kemudian punya ide untuk menyerang Urogi dan menabrakannya ke rumah di mana Nezuko dan Genya berada. Ketika dinding rumah hancur, Tanjiro melihat Nezuko dalam kondisi tersudut melawan Sekido. Tanjiro kemudian memotong cakar Urogi sebelum airnya menerjang ke arah Sekido dan kemudian menangkis serangan Sekido dengan cakar Urogi. Serangan petir Sekido nggak mempan terhadap benda yang memiliki sel sama dengannya. Untungnya, Tanjiro menyadari hal tersebut, dan Sekido mengakui kalau intuisi Tanjiro dalam bertarung sangat hebat. Dengan menggunakan cakar tersebut, Tanjiro juga berhasil melepaskan tongkat yang menusuk Nezuko. Setelah terlepas, Nezuko menghentikan serangan Sekido dan kemudian membakarnya. Tapi sayang, Karaku yang udah kembali melancarkan serangan angin mematikan ke arah Nezuko dan Tanjiro. Baik Tanjiro ataupun Nezuko, keduanya nggak sanggup menahan angin yang tekanannya sangat kuat. Hal tersebut membuat keduanya nggak sadarkan diri. Mari berpindah ke Muichiro. Dia saat ini bersama dengan Kotetsu pergi menemui Kanamori. Kanamori kemudian mengajak Muichiro pergi ke sebuah gubuk, tempat di mana pedang Muichiro disimpan. Di gubuk tersebut juga ada Hagane Suga yang sedang bekerja. Saat gubuk terlihat, Muichiro merasakan adanya sosok iblis. Iblis tersebut adalah Gyoko, iblis bulan atas nomor 5. Yang ada di hadapannya saat ini adalah iblis asli yang menciptakan iblis ikan. Dari dalam pot, Gyoko kemudian mengeluarkan 5 penempa pedang yang sebelumnya dilumat. Gyoko menggabung kelimanya menjadi satu selayaknya nasi kepal. Gyoko menganggap gubalan tersebut sebagai sebuah karya seni. Muak dengan ocehan Gyoko, Muichiro langsung menyerangnya. Tapi Gyoko bisa menghindari serangan tersebut dengan berpindah ke pot lainnya yang berada di atas atap gubuk. Dengan sangat cepat, Muichiro berhasil memecah pot yang di atas. Tapi sekali lagi, tubuh Gyoko berpindah ke pot yang lainnya.
Jadi Gyoko punya kemampuan untuk berpindah tempat sesuka hati melalui pot miliknya. Gyoko kemudian mengeluarkan iblis berbentuk ikan dari dalam potnya. Iblis ikan tersebut mengeluarkan serangan berupa jarum yang udah dilapisi racun. Muichiro sanggup menghindari serangan Gyoko, tapi pada akhirnya dia terkena jarum ketika berusaha melindungi Kanamori dan juga Kotetsu. Agar nggak mengganggu pertempuran, Muichiro kemudian meminta keduanya kabur sejauh mungkin dari pertarungan. Mendengar Gyoko berkata kalau Muichiro adalah orang yang nggak berguna, Muichiro tiba-tiba teringat seseorang yang mengatakan hal yang sama padanya. Tapi Muichiro nggak ingat orang tersebut. Muichiro sendiri mengalami lupa ingatan tentang kehidupannya sebelum menjadi Demon Slayer. Tapi dia dipercaya oleh Ubuyashiki kalau suatu saat nanti, dirinya yang hilang akan kembali. Sambil mengingat ingatan tersebut, Muichiro terus melawan Gyoko. Akibatnya, Muichiro terkena jurus Gyoko yang mengurungnya ke dalam kurungan air yang berbentuk seperti pot. Muichiro nggak bisa menggunakan teknik pernapasan karena kurungan tersebut membuatnya sulit bernapas. Akibatnya, pedang Nichirin milik Muichiro nggak bisa menebas kurungan tersebut. Sementara itu di tempat lain, Kanroji yang menyadari kalau desa penebak pedang sedang dalam bahaya, datang dari desa asalnya untuk membantu. Kebetulan, desa asal Kanroji lokasinya dekat dengan desa penebak pedang. Tempat yang menjadi tujuan utama Kanroji adalah tempat di mana kepala desa atau Techin berada. Karena kemampuan penempa pedang Techin sangat dibutuhkan bagi Demon Slayer. Di sebuah rumah, ada iblis ciptaan Gyoko menghancurkan bangunan rumah, termasuk Demon Slayer yang menjaga. Iblis yang bentuknya mirip ikan tersebut mencengkram dengan kuat kepala desa. Beruntung, Kanroji datang sebelum semuanya terlambat. Diperlihatkan kalau pedang Nichirin milik Kanroji bentuknya sangat lentur mirip cambuk. Kanroji kemudian mengeluarkan napas cinta jurus pertama, Hasukoi no Wanakaki. Serangan Kanroji berhasil mengenai iblis ikan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kepala desa yang terjatuh dari tangan iblis berhasil ditangkap oleh Kanroji. Saat ditanya bagaimana keadaannya, Techin menjawab kalau dirinya bagaikan berada di surga karena dipeluk oleh gadis muda yang cantik. Kembali lagi ke medan pertarungan Tanjiro. Setelah sebelumnya pingsan, Tanjiro sadar dan saat ini sedang dibawa oleh Nezuko, sambil terus menghindari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh para iblis. Berhubung keduanya pingsan saat terkena serangan Karaku, Tanjiro menyadari kalau Nezuko sadar terlebih dahulu dan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Ketika keduanya sedang bersembunyi di sebuah bangunan, Karaku melancarkan serangan angin sampai menghancurkan bangunan tersebut. Tanjiro berhasil menghindari reruntuhan bangunan, tapi tidak dengan Nezuko. Setengah bagian bawah Nezuko tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam kondisi terpojok, Tanjiro terus berpikir bagaimana cara mengalahkan ketiga iblis sekaligus secara efektif. Nezuko kemudian memegang dengan erat pedang Nichirin milik Tanjiro. Berhubung Tanjiro nggak mengetahui maksud Nezuko, dia meminta Nezuko buat melepaskannya. Nezuko nggak mendengar perkataan Tanjiro. Akibat terlalu kuat memegang Nichirin Tanjiro, tangan Nezuko sampai mengeluarkan darah. Tetapi, hal yang mengejutkan terjadi. Darah yang keluar dari tangan Nezuko membakar pedang Nichirin Tanjiro. Api tersebut membuat pedang hitam Tanjiro berubah warna menjadi merah. Ketika pedangnya berubah warna menjadi merah, Tanjiro mendapatkan sebuah ingatan dari sosok wanita yang nggak dia kenal. Wanita tersebut menyinggung tentang pedang merah. Berhubung ini spoiler dan manganya udah tamat, langsung aku jelasin aja kalau wanita tersebut adalah Suyako, istri dari Sumiyoshi. Dalam ingatan singkat tersebut, Tanjiro mengetahui kalau Suyako sedang berbicara mengenai Yorichi. Suyako bilang kalau pedang Yorichi aslinya berwarna hitam, namun akan berubah warna menjadi merah saat bertarung. Fenomena tersebut seperti yang dialami oleh pedang Tanjiro saat ini. Meskipun mungkin caranya berbeda dengan Tanjiro. Jika dia mengubah pedangnya menjadi merah berkat kekuatan Nezuko, Yorichi mungkin mengubahnya dengan cara yang lain. Dalam benak Tanjiro, dia mengingat udah ada banyak orang di sekitarnya yang selalu membantunya. Hal tersebut memberinya dorongan semangat untuk bertarung. Iblis emosi kemudian mendekat ke arah Tanjiro. Ketika mereka melihat pedang merah Tanjiro, mereka mendapatkan sebuah ingatan. Ingatan tersebut adalah milik Muzan yang mengalir dalam sel darah mereka. Dalam ingatan tersebut, mereka mengetahui kalau pedang merah yang dulu digunakan oleh Yorichi hampir memenggal kepala Muzan. Dengan kuda-kuda yang sama, Tanjiro semakin mengingatkan mereka akan sosok Yorichi. Tanjiro kemudian melancarkan serangan Hino Kamikagura Nichiu no Ryu Kaburima.
Serangan berupa tebasan pedang dengan cepat dan kuat secara terus-menerus. Jurus Tanjiro kali ini mampu memenggal ketiga iblis sekaligus, yaitu Sekito, Karaku, dan Urogi. Tinggal satu iblis yang tersisa, yaitu Aizetsu. Dengan memenggal kepala 4 iblis sekaligus, Tanjiro mengira mungkin bisa mengakhiri pertempuran seperti saat dirinya mengalahkan iblis bulan atas nomor 6. Ketika Tanjiro mencari iblis keempat, dia menemukan kalau Genya udah berhasil memenggal kepala Aizetsu. Tanjiro terkejut karena wajah Genya terlihat seperti iblis. Berhubung Genya udah memenggal kepala Aizetsu, artinya iblis emosi Hatengu semuanya udah berhasil dibongkar di waktu yang sama. Tapi rupanya dugaan Tanjiro salah. Cara mengalahkan iblis tersebut berbeda dengan kasusnya dari Gyutaro dan Daki. Meski keempat iblis udah dipenggal sekaligus, nggak ada tanda-tanda kalau mereka akan menghilang. Hanya saja mereka beregenerasi jauh lebih lambat. Setelah menyadari adanya sosok iblis kelima, Tanjiro menduga kalau mengalahkan Hatengu adalah dengan mengalahkan iblis kelima, atau iblis yang Tanjiro duga sebagai tubuh asli. Dari indera penciumannya, Tanjiro menyadari kalau tubuh asli Hatengu berada di arah timur laut. Tanjiro kemudian meminta Genya untuk mencari tubuh asli Hatengu. Tentunya, keempat iblis emosi yang udah beregenerasi gak membiarkan hal tersebut terjadi. Mereka melancarkan serangan ke arah Demon Slayer. Tanjiro terhempas oleh serangan angin dari Karaku. Nezuko tertusuk tombak Aizetsu tepat di bagian perutnya. Tanjiro yang bisa mengatasi hempasan angin Karaku berbalik menyerang. Pertama, dia memotong tangan Sekito. Yang kedua, dia berhasil memotong sayap dari Urogi. Saat Tanjiro menyerang ke arah Karaku, dia terkena serangan angin. Namun, Tanjiro juga berhasil membelah tangan Karaku. Di waktu yang bersamaan, Nezuko mampu membalik keadaan. Dia kemudian memeluk Aizetsu dan membakarnya dengan api darah iblis Nezuko. Berhubung keempat iblis emosi udah dilumpuhkan, meski hanya sementara, Tanjiro kemudian meminta Genya sesegera mungkin buat menemukan tubuh asli Hatengu dan mengalahkannya, sebelum 4 iblis emosi mampu beregenerasi kembali. Dengan arahan Tanjiro, Genya berhasil menemukan Hatengu. Ketika melihat tubuh Hatengu, Genya terkejut karena ukurannya sangat kecil sekecil tikus. Ukurannya berbeda saat pertama kali muncul di hadapan Muichiro dan Tanjiro. Ketika Hatengu mencoba kabur, Genya pun mengejarnya, sampai akhirnya Genya mampu menepaskan pedangnya tepat mengenai leher Hatengu. Tapi apa yang terjadi? Bukannya leher Hatengu terpotong, tapi malah pedang milik Genya lah yang patah. Di saat itu, Sekito yang udah beregenerasi menyerang Genya dan berusaha menusukkan pedangnya ke arah leher Genya. Genya merasa dirinya mustahil bisa menghindar dari serangan Sekito. Dalam kondisi ini, dia mengingat kilasan tentang dirinya di masa lalu, dan flashback Genya pun dimulai. Genya dibesarkan oleh keluarga sederhana. Ibunya bernama Shizu Shinasugawa. Dia bertubuh sangat kecil, bahkan lebih kecil dari tubuh Genya saat itu. Meski begitu, ibu Genya kerja membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Genya dulu punya ayah bernama Gyoko Shinasugawa. Saat masih hidup, ayah Genya sering melakukan kekerasan kepada keluarga dan juga warga desa. Perilaku buruk tersebut membuat ayah Genya dibenci oleh semua warga. Warga desa yang udah nggak bisa menahan emosi, pada akhirnya membunuh ayah Genya. Suatu hari, ketika matahari terbenam, Shizu masih belum pulang dari kerjanya. Hal tersebut membuat adik Genya yang sedang menunggu menjadi khawatir. Genya berusaha menenangkan adiknya dan bilang kalau kakaknya, yaitu Sanemi, sedang menjemput ibunya. Cepat atau lambat, mereka berdua pasti akan kembali. Begitulah menurut Genya. Ketika ada yang mengetok pintu, adik Genya langsung berlari dengan antusias buat membukanya. Tapi setelah pintu terbuka, 3 adik Genya terkena serangan yang cukup fatal. Berhubung lampu dipadamkan, ruangan menjadi gelap, dan Genya nggak mengetahui sosok apa dan siapa yang menyerang rumahnya. Dalam gelapnya ruangan, Genya mendengar perkataan Sanemi yang memintanya untuk lari. Genya kemudian mencoba memeriksa kondisi adiknya, tapi naas, mereka semua udah mati. Termasuk adik kecil yang saat ini sedang ada di gendongannya. Ketika matahari terbit, Genya lalu keluar rumah dan mencoba mencari Sanemi. Genya berhasil menemukannya. Dia melihat Sanemi udah berlumuran darah dengan tangan kirinya yang sedang memegang sebuah golok. Dia juga melihat sosok ibunya terbujur kaku di atas tanah. Genya pun mencaci Sanemi sebagai seorang pembunuh karena udah membunuh ibu mereka. Waktu berlalu setelah insiden tersebut, Genya merasa menyesal karena udah mencaci Sanemi sebagai seorang pembunuh. Padahal, sebenarnya Sanemi mungkin merasa menderita karena dia
terpaksa membunuh ibunya sendiri yang udah berubah menjadi iblis demi melindungi adiknya. Entah apa yang dirasakan oleh Sanemi ketika dicap sebagai pembunuh oleh adiknya sendiri, yaitu Genya. Yang jelas, Genya menyesal. Makanya dia menjadi Demon Slayer dan berusaha menjadi seorang Hashira agar diakui oleh Sanemi. Tapi ketika Sanemi mengetahui Genya masuk menjadi Demon Slayer, Sanemi malah meminta Genya keluar dari Demon Slayer Corps. Perkataan Sanemi membuatnya sadar kalau dirinya nggak punya bakat untuk menjadi Hashira karena dia nggak bisa teknik pernapasan. Kembali lagi ke timeline sekarang. Genya yang sedang merasakan penyesalan di hidupnya mendapatkan pencerahan dari Tanjiro. Tanjiro berhasil memotong tangan Sekido yang hampir menusuk leher Genya. Tanjiro kemudian meminta Genya jangan sampai menyerah. Dia akan terus melindungi Genya sampai berhasil memenggal kepala Tengu. Ketika Aizetsu juga udah pulih, dia menyerang Tanjiro dengan tombaknya. Kali ini, giliran Genya yang melindungi Tanjiro. Serangan Aizetsu membuat tubuh Genya berlubang, tapi Genya masih selamat. Genya memang nggak bisa teknik pernapasan, tapi dia punya kemampuan spesial, yaitu berubah menjadi iblis. Menyadari kalau dirinya nggak bisa memotong kepala Tengu, Genya menyerahkan tugas tersebut kepada Tanjiro, sedangkan dirinya bakal menghadapi iblis emosi. Tanjiro setuju. Dia kemudian berlari dan melepaskan pedang apinya ke leher Tengu. Terkena serangan Tanjiro, Tengu menjerit dengan sangat keras. Teriakan Tengu bahkan sampai membuat telinga Tanjiro kesakitan. Apakah semuanya udah berakhir? Tentu saja belum. Tiba-tiba, Tanjiro merasakan adanya sosok lain tepat di belakangnya. Bau dari sosok tersebut berbeda dari 4 iblis emosi yang dia lawan sebelumnya. Di momen ini, Tanjiro terus berusaha memotong kepala Tengu yang sangat keras. Tapi Tanjiro nggak berhasil memotong kepala Tengu, karena efek api dari darah Nezuko sudah padam. Genya yang mencoba menembak sosok di belakang Tanjiro nggak bisa melakukannya. Karena Tanjiro juga berada dalam jangkauan serangan Genya. Tanjiro udah salah perhitungan dalam keputusannya kali ini. Ketika sosok di belakang Tanjiro memukul gendang, muncul sebuah pohon berbentuk kepala naga. Pohon naga tersebut menyerang Tanjiro. Untungnya, Nezuko bisa membuat Tanjiro menjauh dari serangan. Tapi kaki Nezuko terkena serangan sampai terpotong. Sosok iblis baru yang menyerang Tanjiro bernama Zoha Kuten. Kemunculan Zoha membuat Tanjiro yang udah di atas angin melawan Tengu kembali terpojok. Apalagi, Zoha melindungi Tengu dengan akar pohon sehingga semakin membuat Tanjiro kesulitan menepasnya. Mengenai sosok Zoha Kuten, Tanjiro merasa kebingungan. Awalnya Tanjiro mengira kalau Zoha adalah iblis ke-6 setelah 4 iblis emosi dan juga Tengu. Tapi setelah menajamkan indera penciumannya, 4 iblis emosi yang sebelumnya dilawan Tanjiro, keberadaannya saat ini menghilang. Beberapa saat yang lalu, waktu Tanjiro hampir menebas leher Tengu, iblis amarah alias Sekido tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, dan dalam sekejap, dia menghisap iblis emosi yang lainnya, yaitu Urogi dan Karaku. Ketika Genya melihat Sekido berusaha menghisap Aizetsu juga, Genya bercerita kalau Aizetsu terlihat seperti menolak apa yang akan dilakukan oleh Sekido. Namun pada akhirnya, Aizetsu terhisap juga. Ketika 3 iblis emosi udah terhisap oleh Sekido, tiba-tiba Sekido berubah wujud menjadi Zohakuten. Jadi, Zohakuten adalah gabungan dari 4 iblis emosi. Jika semua iblis yang tercipta dari pecahan Tengu punya emosi, demikian juga dengan Zohakuten. Dia punya emosi berupa kebencian. Jurus darah iblis Zohakuten adalah memanipulasi kayu, atau dalam seri Naruto dikenal sebagai Mokuton. Zoha mengeluarkan jurus darah iblis ketika menabuh salah satu gendang yang ada di belakangnya. Dengan jurus darah tersebut, dia bisa menciptakan berbagai bentuk binatang dari kayu untuk menyerang lawannya. Berdasarkan balon narator, dijelaskan kalau manusia bukan satu-satunya makhluk yang bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa jika dalam kondisi terdesak. Iblis yang bernama Tengu berkali-kali dalam kondisi terdesak. Jika hal tersebut terjadi, emosi kuat Tengu menciptakan kepribadian baru dan memisahkan diri darinya melalui jurus darah. Begitulah cara Tengu menang dalam pertarungan. Jadi semakin buruk situasi Tengu, maka dia akan semakin kuat. Zoha kemudian menuduh Tanjiro sebagai orang yang jahat. Tekanan serta suara berat Zohakuten, meski tubuhnya kecil, mampu membuat Tanjiro sulit untuk berdiri karena tubuhnya mulai kehilangan kekuatannya. Merespon perkataan Zoha, Tanjiro bertanya apa alasan dirinya disebut sebagai orang yang jahat. Zoha kemudian menjawab karena Tanjiro suka menindas orang yang lemah. Pasalnya, Tengu yang lemah dan gak bisa berbuat banyak, malah berniat dipotong oleh Tanjiro.
Perilaku Tanjiro dianggap sebagai ketidakadilan bagi Zoha. Tentunya Tanjiro nggak terima dengan ocehan Zoha. Bagaimana bisa iblis yang udah membunuh ratusan manusia dianggap sebagai makhluk lemah tak berdaya? Tanjiro yang marah memaki Zoha dengan banyak cacian. Hal tersebut membuatnya sedikit lebih berani dalam menghadapi Zoha. Selanjutnya, mari berpindah ke pertempuran Muichiro. Di saat ini, dia masih terjebak dalam penjara air Gyoko. Selain karena sulit bernafas, pedang yang digunakan saat ini juga udah terkikis. Ketika Muichiro putus asa dan pasrah dengan hidupnya, dalam bayangannya muncul sosok mirip Tanjiro. Bayangan Tanjiro bilang nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sejauh ingatan Muichiro, dia nggak pernah ingat kalau Tanjiro pernah mengatakan hal tersebut. Artinya, ada orang lain yang berkata demikian padanya. Tapi entah siapa, saat ini Muichiro sendiri masih belum ingat. Kemudian, di gubuk dekat Muichiro dikurung, saat ini di dalamnya ada Kanamori dan juga Haganezuka. Gak diduga, Gyoko tiba-tiba datang dan menyerang Kanamori. Namun, kedatangan Gyoko gak membuat Haganezuka kehilangan konsentrasi. Dia terus fokus dalam mengasah pedang yang sebelumnya Tanjiro temukan. Haganezuka sangat mengagumi pedang yang saat ini sedang dia asah, baik dari segi bahan ataupun bagaimana pedang tersebut dibuat. Haganezuka sangat mengaguminya. Menyadari dirinya diabaikan oleh Haganezuka, Gyoko kemudian menyerangnya. Serangan Gyoko mengenai Haganezuka sampai membuat topengnya hancur. Tapi meski terkena serangan yang cukup serius, Haganezuka masih bisa berdiri dan melanjutkan mengasah pedangnya. Dia juga masih belum kehilangan konsentrasi. Kembali ke Muichiro. Dalam kondisi semakin kritis, bayangan Tanjiro terus menasehatinya. Dia menasehati Muichiro kalau seseorang pasti akan datang menyelamatkannya. Sebagai Hashira, Muichiro punya harga diri. Apalagi sifatnya angkuh, membuatnya merasa nggak nyaman ketika dia pada akhirnya membutuhkan bantuan orang lain. Dia selalu berpikir kalau dirinya bisa melakukan segalanya. Bayangan Tanjiro lagi-lagi menasihati kalau nggak banyak hal bisa dilakukan oleh seorang diri. Makanya manusia harus bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Tiba-tiba muncul Kotetsu membawa sebilah pisau. Dia mencoba membuka kurungan air yang menjebak Muichiro. Tapi tentu saja usaha Kotetsu nggak cukup. Muichiro juga meragukan kalau Kotetsu bisa membukanya. Ketika Kotetsu terus berusaha membebaskan Muichiro, iblis ciptaan Gyoko datang menyerang. Iblis tersebut menusuk bagian vital Kotetsu. Melihat kondisi tersebut, Muichiro meminta Kotetsu melarikan diri. Namun Kotetsu nggak menuruti perintah Muichiro. Dalam kondisi terluka, dia kemudian bernafas dan meniupkannya ke dalam kurungan air. Gelembung nafas Kotetsu dimanfaatkan Muichiro untuk mengeluarkan teknik pernafasan jurus kelima, Kauno Umi. Jurus Muichiro berhasil melepaskannya dari kurungan air Gyoko. Setelah keluar dari kurungan air Gyoko, Muichiro melepaskan jarum yang masih menusuk dirinya. Akibat terkena serangan jarum tersebut, ditambah terkurung dalam jurus Gyoko, membuat tubuh Muichiro mengalami mati rasa. Air yang masuk ke dalam tubuh juga membuat paru-parunya sakit. Dalam kondisi terluka karena terkena serangan iblis sebelumnya, Kotetsu meminta Muichiro segera mungkin pergi ke tempat Haganezuka dan juga Kanamori berada. Bagi Kotetsu, melindungi pedang yang saat ini sedang diasah oleh Haganezuka adalah hal yang terpenting. Meski khawatir dengan Kotetsu, tapi Muichiro harus pergi melawan Gyoko. Kepribadian Muichiro yang selalu bersikap dingin tanpa ekspresi dan cenderung mementingkan dirinya sendiri, bukanlah kepribadian yang aslinya. Ketika belum mengalami lupa ingatan, Muichiro punya kepribadian yang lebih lembut dan peduli kepada sesama manusia. Di momen ini, mungkin berkat pertolongan Kotetsu yang memperlihatkan perilaku tolong-menolong antara sesama manusia, membuat Muichiro mulai mengingat dirinya di masa lalu. Sama seperti kebanyakan anggota Demon Slayer, Muichiro juga punya kisah kelam di masa lalu. Muichiro lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya hanya bekerja sebagai penebang pohon. Saat dia berusia 10 tahun, ibunya meninggal karena mengalami penyakit yang sangat parah, yaitu bronkitis. Ketika berusia 11 tahun, giliran ayahnya yang meninggal akibat jatuh dari tebing ketika dia berusaha mencari obat buat menyembuhkan istrinya, atau ibu Muichiro. Selain kedua orang tua, Muichiro juga punya saudara kembar bernama Yuichiro Tokito. Muichiro punya sifat dan kepribadian yang berkebalikan dengan Yuichiro. Jika Muichiro punya sifat yang peduli, Yuichiro adalah orang yang dingin dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Bisa dibilang, sifat dan kepribadian Yuichiro adalah kepribadian Muichiro ketika mengalami lupa ingatan. Kepribadian yang bertolak belakang
membuat keduanya sering adu mulut. Misalnya, pada saat membawa kayu untuk dijual, mereka meributkan tentang tindakan ayah mereka. Yuichiro menganggap kalau tindakan ayah yang berniat untuk mencari obat buat ibu mereka adalah tindakan yang bodoh. Pasalnya, sakit yang diderita ibu mereka udah sangat parah. Tanaman obat saja nggak cukup untuk menyembuhkannya. Jadi Yuichiro menganggap kalau tindakan ayah mereka nggak berguna dan sia-sia. Tentunya, Muichiro punya anggapan yang berbeda. Baginya, tindakan sekecil apapun sangatlah berguna. Yuichiro juga sering berkata kasar, termasuk kepada adik kembarnya sendiri. Misalnya, Yuichiro pernah bilang kalau nama Muichiro punya makna yang jelek. Menurut Yuichiro, mu dalam kata Muichiro punya makna tidak dalam kata tidak berguna, atau mu punya makna tidak dalam kata tidak sempurna. Suatu hari, rumah si kembar mendapatkan kunjungan dari Amane Ubuyashiki, atau istri dari Kagaya Ubuyashiki. Amane bercerita kalau mereka berdua punya hubungan darah dengan pendekar pedang legendaris. Hal tersebut membuat mereka berdua punya kesempatan untuk menguasai pernapasan pertama, alias pernapasan matahari. Namun, Yuichiro malah mengusir Amane dan gak peduli dengan informasi yang disampaikan. Sebenarnya, Muichiro sangat antusias dan ingin bergabung dengan Demon Slayer, sehingga dia bisa menyelamatkan banyak manusia. Tapi Yuichiro marah ketika mendengar ambisi dari adik kembarnya. Bagi Yuichiro, adiknya hanyalah manusia lemah yang gak bisa menolong siapapun. Selama beberapa hari, Amane berkali-kali mengunjungi rumah dari Tokito kembar. Tapi respon Yuichiro tetap sama. Dia bahkan pernah sekali menyiram wajah Amane dengan air, yang membuat Tokito kembar berkelahi. Atas perilaku kasar Yuichiro, Muichiro awalnya menganggap kalau saudara kembarnya sangat membenci dirinya. Namun, anggapannya mulai berubah ketika ada iblis yang menyerang. Iblis yang tiba-tiba datang, menyerang mereka dan membuat tangan Yuichiro terpotong. Di waktu itu, Muichiro nggak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Entah kenapa, dia berteriak sangat kencang dan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika Muichiro sadar dan bisa mengendalikan dirinya, iblis yang sebelumnya menyerang udah hampir mati. Muichiro nggak sadar kalau dirinya berhasil mengalahkan iblis hanya menggunakan peralatan menebang pohon. Ketika matahari terbit, iblis yang dia kalahkan lenyap menjadi debu. Setelah itu, Muichiro berniat pergi ke rumahnya untuk melihat keadaan Yuichiro. Tubuhnya yang dipenuhi dengan luka membuat dirinya harus berjalan merangkak agar bisa sampai ke rumah. Tapi naas, ketika sampai, Yuichiro melihat kalau kondisi Yuichiro sudah sangat kritis. Menjelang akhir hayatnya, Muichiro menyadari kalau saudara kembarnya nggak membencinya sama sekali. Yuichiro malah selalu berusaha melindungi Muichiro. Sikap kasar yang ditujukan oleh Yuichiro dengan melarang ini dan itu sebenarnya karena Yuichiro nggak ingin Muichiro ada dalam kondisi bahaya. Di akhir hayatnya, Yuichiro juga menjelaskan arti sebenarnya dari nama Muichiro, yaitu mu dalam Muichiro berarti tidak dalam kata tidak terbatas. Artinya, kekuatan Muichiro sangat tidak terbatas ketika digunakan untuk melindungi orang lain. Ketika Yuichiro menghembuskan nafas terakhirnya, Muichiro nggak bisa melakukan apapun. Dia juga nggak bisa bangkit akibat luka yang dia alami. Sampai tubuh Yuichiro membusuk dan dipenuhi oleh belatung, Muichiro masih belum bisa bangun. Ketika nyawanya juga berada di ujung tanduk, dia pada akhirnya diselamatkan dan disembuhkan oleh Amane Ubuyashiki. Kembali ke masa sekarang. Setelah mengingat kenangan masa lalunya dan juga dorongan untuk menyelamatkan orang lain, Muichiro mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Bersamaan dengan luapan kekuatan tersebut, di dahinya muncul Demon Slayer Mark, seperti Tanjiro ketika menghadapi Gyutaro. Muichiro kemudian pergi untuk menghadapi Kyoko yang saat ini sedang menyerang Kanamori dan juga Haganezuka. Sesampainya di tempat, Muichiro langsung menebaskan pedangnya ke arah Kyoko. Tentunya, Kyoko masih bisa dengan mudah menghindari tebasan tersebut. Namun Kyoko kaget kenapa Muichiro masih tetap tenang. Harusnya, saat ini tubuh Muichiro mengalami kelumpuhan akibat terkena jarum Kyoko sebelumnya. Apalagi, serangan Muichiro yang semakin cepat membuat Kyoko keheranan. Muichiro kembali menyerang Kyoko, tapi serangannya berhasil ditangkis oleh Kyoko dengan tentakel gurita yang keluar dari dalam guci. Pedang Muichiro yang udah karatan patah ketika mencoba menebas tentakel tersebut. Tentakel yang dikeluarkan oleh Kyoko sampai membuat gubuk hancur. Akibatnya, Haganezuka terlempar. Namun dia masih bisa bangkit dan melanjutkan mengasah pedang. Tentakel Kyoko juga berhasil mencengkeram Muichiro bersama dengan Kanamori. Namun, Muichiro bisa melepaskannya setelah mendapatkan pedang baru yang diberikan oleh Kanamori. Pedang tersebut dibuat oleh Kanamori
berdasarkan arahan dari orang yang pertama kali membuat pedang buat Muichiro, yaitu Tetsuhito. Selama beberapa saat, Muichiro mengingat sedikit kenangan tentang Tetsuhito, salah satu orang yang bisa memahaminya ketika lupa ingatan. Tetsuhito meninggal karena menderita serangan jantung. Sebelum kematiannya, Tetsuhito sangat cemas dengan keadaan Muichiro. Makanya, di momen ini adalah waktu yang pas bagi Muichiro kalau dirinya baik-baik saja dengan mengalahkan Kyoko. Menggunakan pedang barunya, Muichiro kembali menyerang dengan pernapasan kabut jurus kelima, Kau no Umi. Jurus Muichiro mampu memotong tentakel menjadi beberapa bagian. Ketika tebasan Muichiro hampir mengenai Kyoko, Kyoko kembali menghindar dengan berpindah tempat ke atas pohon melalui kunci teleportasinya. Muichiro nggak berhenti sampai sini. Dia dengan cepat kembali menyerang. Serangannya kali ini berhasil menggores leher Kyoko. Tapi tentu saja hal tersebut masih belum cukup. Kyoko bisa beregenerasi kembali. Selanjutnya, masing-masing pihak, baik Kyoko ataupun Muichiro, saling memprovokasi satu sama lain. Muichiro memprovokasi dengan bilang kalau guci Kyoko sangat jelek. Sisi kiri dan kanan guci terlihat nggak simetris. Muichiro juga bilang kalau guci Kyoko adalah produk gagal. Mendengar perkataan Muichiro, Kyoko menjadi sangat marah. Saking marahnya, urat nadi Kyoko yang menegang sampai robek dan mengeluarkan darah. Dalam kondisi amarahnya yang sedang memuncak, Kyoko menyerang dengan jurus darah iblis Ichiman Gakunengyo. Jurus berupa ribuan iblis ikan yang mengandung racun mematikan. Muichiro kemudian mengeluarkan pernapasan kabut jurus ke-6, Tsukino Kaso. Jurus tersebut mampu menebas semua iblis ikan yang menyerang. Tubuh ikan yang terpotong pedang Muichiro menyebarkan cairan beracun sebelum berubah menjadi debu. Muichiro mengatasi racun tersebut dengan pernapasan kabut jurus ketiga, Kasano Shibuki. Jurus ini berhasil menghembuskan ikan sekaligus racunnya, sehingga tubuh Muichiro bisa terhindar dari racun mematikan milik Kyoko. Gak berhenti sampai sini, Muichiro kemudian menepaskan pedang nijirinya ke arah Kyoko. Tapi serangan Muichiro hanya mengenai kulit Kyoko. Sebagai iblis berbadan ular atau naga, Kyoko bisa mengganti kulitnya. Setelah lepas dari kulitnya, Kyoko kemudian berubah ke wujud iblis terkuatnya. Ini adalah ketiga kalinya sepanjang hidup Kyoko memperlihatkan wujud aslinya. Ketika Kyoko mencoba untuk memamerkan wujud terkuatnya, sikap acuh tak acuh Muichiro sekali lagi membuat Kyoko marah. Dia kemudian menyerang Muichiro. Serangan Kyoko bisa mengubah benda apapun yang disentuhnya menjadi ikan. Tapi Muichiro berhasil menghindari serangan tersebut. Meskipun serangan Kyoko kuat, tapi nggak ada artinya jika nggak mengenai lawannya. Sambil tersenyum, Muichiro kemudian bilang kalau semua serangan yang dilancarkan oleh Kyoko sia-sia. Sambil mengingat kenangan di mana dia diselamatkan oleh keluarga Ubuyashiki dan mulai berlatih menjadi Demon Slayer, Muichiro semakin memantapkan dirinya buat membasmi iblis. Keraguan yang dulu sering Muichiro rasakan ketika lupa ingatan, kini telah tiada. Muichiro dan Kyoko kemudian bentrok saling adu serangan. Kyoko menyerang dengan jurus darah iblis Jinsatsu Gyorin, sebuah pukulan bertubi-tubi dengan sangat cepat. Muichiro menghindari serangan Kyoko kali ini dengan pernapasan kabut jurus ke-7. Jurus ke-7 adalah jurus yang dikembangkan oleh Muichiro sendiri. Jurus ini semacam ilusi kabut yang mengecoh lawannya. Jika Muichiro menampakkan dirinya, pergerakannya sangat lambat selambat kura-kura. Sebaliknya, jika dia bersembunyi di balik kabut, pergerakannya akan sangat cepat. Ketika lawan berada di zona kabut, lawan akan mudah tertipu, apalagi jika kecepatan lawan lebih lambat dari Muichiro. Salah satunya adalah Kyoko yang berkali-kali tertipu. Ketika Kyoko menyerang dan merasa bakal mengenai Muichiro karena terlihat lambat, seketika wujud Muichiro menghilang dari pandangan Kyoko. Berkali-kali Kyoko menyerang, berkali-kali juga serangannya meleset dan hanya mengenai awan kabut. Dalam bayang-bayang awan kabut, Muichiro berkata kalau selama pertarungan berlangsung, dirinya masih belum serius melawan Kyoko. Perkataan Muichiro barusan menandakan akhir dari hidup Kyoko. Muichiro yang ada di belakang Kyoko kemudian menebaskan pedangnya. Tebasan Muichiro kali ini akhirnya bisa mengakhiri riwayat Kyoko. Meski dalam kondisi terluka, Muichiro bisa mengalahkan Kyoko. Entah karena Kyoko terlalu lemah, atau memang karena Muichiro yang terlalu kuat setelah membangkitkan Demon Slayer Mark. Sebelum hilang sepenuhnya, Kyoko terus ngoceh karena nggak terima dikalahkan oleh orang yang dia anggap sebagai bocah. Muak mendengar ocehan Kyoko, Muichiro langsung menebasnya sekali lagi. Akibatnya, kepala Kyoko terbelah dan kali ini, Muichiro udah benar-benar membunuh iblis bulan atas kelima. Setelah bertarung melawan Kyoko,
Mulut Muichiro mengeluarkan busa dan gak lama setelah itu dia pingsan. Kanamori dan Haganezuka yang ada di dekatnya langsung panik ketika melihat kondisi Muichiro. Kanamori semakin kaget ketika dia melihat Kotetsu. Kanamori mengira kalau sosok Kotetsu yang ada di hadapannya adalah hantu. Kanamori menduga demikian karena sebelumnya Kotetsu terkena serangan iblis Gyoko tepat di bagian vitalnya atau bagian solar plexus. Kotetsu mengelak dugaan Kanamori. Dia bilang kalau dirinya masih belum mati. Subbakunya Rengoku yang diberikan oleh Tanjiro padanya berhasil melindunginya dari serangan iblis. Setelah beberapa saat, Muichiro akhirnya tersadar. Ketika dia melihat Subba Rengoku, Muichiro mengingat kilasan tentang Rengoku. Dia juga melihat bayangan keluarganya yang memberinya semangat karena udah berhasil mengalahkan Gyoko. Muichiro menyadari kalau bayangan mirip Tanjiro yang sebelumnya memberikan nasihat sebenarnya adalah ayahnya. Hal itu karena mata Tanjiro dan ayahnya punya kemiripan. Jadi ketika Muichiro masih lupa ingatan, dia melihat sosok ayahnya sebagai seorang Tanjiro. Setelah pertarungan Muichiro, Mari berpindah ke Tanjiro. Tanjiro saat ini sangat kewalahan buat melawan Zoakuten. Dia dengan susah payah menghindari banyak serangan Zoha. Saat Tanjiro berpikir dia bisa menghindari naga kayu Zoha, rupanya naga kayu tersebut bisa memanjangkan dirinya. Dari kepala naga tersebut, muncul kepala naga baru sampai berhasil mengenai Tanjiro. Di momen ini, baik Genya ataupun Nezuko nggak ada yang bisa menyelamatkan Tanjiro, karena mereka juga ada dalam kondisi terpojok. Saat nyawa Tanjiro berada di ujung tanduk, beruntung dia diselamatkan oleh kedatangan Mitsuri Onesan. Melihat kedatangan Mitsuri, Zoakuten langsung menghina Mitsuri dengan menyebutnya sebagai seorang Bicheha. Tentunya, perkataan Zoa membuat Mitsuri kesal. Nggak memberikan Mitsuri banyak waktu, Zoa kemudian menyerang dengan jurus darah iblis, Kyomei Rai Satsu. Buat menghindari serangan tersebut, Mitsuri menggunakan pernapasan cinta jurus ketiga. Jurus ini berhasil menghindari serangan Zoakuten. Tensi pertarungan di antara mereka langsung berjalan intensif. Keduanya saling adu serangan. Selain memanipulasi kayu, Zoakuten juga bisa mengeluarkan semua jurus 4 iblis emosi. Dia secara bergantian menyerang Mitsuri dengan jurus-jurus dari 4 iblis emosi. Namun, tubuh Mitsuri yang lentur selayaknya penari balet, ditambah pergerakannya yang sangat cepat, membuat dia berhasil menghindari semua serangan Zoakuten. Kecepatan pergerakannya bahkan melebihi Uzui Tengen sang Hashira Suara. Kemudian, dengan nafas cinta jurus kelima, Yurameku Renjo, Mitsuri berhasil melilitkan pedang lenturnya ke leher Zoakuten. Tapi Mitsuri membuat kesalahan. Cara mengalahkan Zoakuten nggak cukup dengan memotong lehernya, melainkan memotong leher tubuh aslinya. Mitsuri terlambat menyadari peringatan yang dikatakan oleh Tanjiro. Akibatnya, dia terkena serangan Zoakuten. Melihat adanya kesempatan, Zoakuten melancarkan serangan jurus darah iblis Gyatsu Meiha. Mirip dengan Urogi, Zoakuten membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang suara yang cukup kuat. Saking kuatnya, Zoa berhasil membuat Mitsuri nggak sadarkan diri. Bukan Demon Slayer kalau nggak mengingat kilasan jika ada dalam kondisi seperti ini. Ketika Zoakuten mengepalkan pukulannya ke arah Mitsuri, Mitsuri mengingat kilasan hidupnya di masa lalu. 2 tahun yang lalu, pernikahan Mitsuri dengan seorang lelaki dibatalkan. Hal itu karena sang pria nggak menerima fisik Mitsuri. Sebagai seorang wanita, bukan hal yang wajar jika dia punya kekuatan otot yang besar. Kekuatan Mitsuri 8 kali lebih besar dari wanita normal. Mitsuri udah punya kekuatan besar sejak masih balita. Bayangkan saja, saat usianya baru menginjak 14 bulan, dia bisa mengangkat batu yang beratnya 60 kg. Saking kagetnya, saat itu ibunya pingsan setelah melihat Mitsuri mengangkat batu seberat 60 kg. Mitsuri juga punya pola makan yang porsinya 3 kali lipat dari porsi pegulat sumo. Selain itu, warna rambutnya juga dianggap sebagai bukan hal yang normal oleh warga sekitar. Kondisi tersebut membuat Mitsuri sengaja mengubah image-nya. Dia mewarnai rambutnya menjadi hitam, menahan rasa lapar dengan mengurangi porsi makan, serta berpura-pura menjadi orang lemah. Sampai akhirnya dia kembali ke jati diri aslinya setelah mengenal Obanai. Di hadapan Obanai, Mitsuri nggak ragu menunjukkan dirinya punya porsi makan yang besar. Kaos kaki yang dia gunakan juga sebenarnya adalah hadiah yang diberikan oleh Obanai. Kembali lagi ke timeline. Secara bersamaan, Nezuko, Genya, dan Tanjiro menyelamatkan Mitsuri dari serangan Zoakuten. Mengingat kepedulian banyak orang padanya membuat Mitsuri kembali sadar. Setelah melihat 3 kohanya juga peduli dan bergantung padanya, Mitsuri nggak menahan kekuatannya lagi. Dia sekarang nggak takut jika dijuluki sebagai wanita monster. Setelah itu, Mitsuri memutuskan untuk menahan Zoakuten, sedangkan 3 kohanya berusaha mengalahkan tubuh aslinya yang lebih lemah, atau Hatengu.
Ketika Zoakuden mencoba menghalangi, Mitsuri nggak membiarkan Zoakuden menghalangi upaya tiga kohalnya untuk mengalahkan tubuh asli Hatengu. Pergerakan Mitsuri kali ini jauh lebih cepat dibanding saat dia masih menahan kekuatannya. Ketika dia udah nggak menahan kekuatannya lagi, di bagian lehernya juga terdapat Demon Slayer Mark. Perubahan tersebut disadari oleh Zoakuden. Tapi sebagai iblis, Zoakuden yakin bisa mengatasi kekuatan Mitsuri yang meluap sangat besar. Cepat atau lambat, Mitsuri pasti akan mengalami kehabisan stamina, karena manusia punya batasan. Hal itulah yang diyakini oleh Zoakuden. Sementara itu, Genya memotong akar yang melindungi Hatengu dengan memakannya. Genya bisa mendapatkan kekuatan iblis secara sementara dengan memakan bagian dari iblis. Jika iblis yang dimakan punya kekuatan besar, Genya mendapatkan kemampuan regenerasi layaknya iblis. Genya bisa melakukan hal tersebut berkat kemampuan gigitan dan organ pencernaannya yang spesial. Potongan akar pohon yang jatuh kemudian dibakar dengan darah iblis Nezuko agar bisa lebih mudah dipotong. Tanjiro kemudian mengeluarkan Hinokami Kagura Enbu, serangan berupa dua tebasan beruntun secara vertikal dan kemudian horizontal. Ketika Tanjiro berhasil menebasnya, sosok Hatengu ternyata udah nggak ada. Rupanya Hatengu udah melarikan diri. Genya kemudian melemparkan beberapa pohon ke arah Hatengu, tapi nggak ada satupun yang mengenai Hatengu. Larinya sangat begitu cepat. Nezuko yang hampir mengimbangi larinya Hatengu pun masih gagal. Hatengu bisa menghindari cakaran Nezuko. Ketika Tanjiro terus berupaya mengejar, kakinya udah mencapai batasnya. Di momen ini, Tanjiro nggak menyerah. Dia teringat perkataan dari Zenitsu. Hasilnya, Tanjiro berhasil menggunakan kecepatan selayaknya teknik pernapasan petir. Dengan kemampuan tersebut, dia bisa mengejar Hatengu dan melepaskan pedangnya. Pedang Tanjiro yang saat ini diselimuti dengan api berhasil mengenai leher Hatengu. Apakah Tanjiro akhirnya bisa mengalahkan Hatengu? Ternyata masih belum. Hatengu menciptakan bentuk baru yang bernama Urami. Cengkeraman Urami yang sangat kuat membuat Tanjiro sulit bergerak. Nezuko dan Genya kemudian berusaha melepaskan tangan Urami dari Tanjiro. Nezuko berhasil melepaskan tangan Urami dengan membakarnya dan kemudian menjatuhkannya ke bawah jurang. Sebelum terjatuh, Genya berhasil memotong kedua tangan Urami. Berhubung Genya juga punya kekuatan iblis, akibatnya dia terkena api Nezuko. Di bawah jurang, Urami menemukan keberadaan manusia. Dia berniat memakannya buat memulihkan diri. Tentunya, Tanjiro nggak membiarkan Urami bertindak seenaknya. Dia berusaha menggunakan pernapasan petir sekali lagi. Waktu itu, tiba-tiba ada pedang yang jatuh di dekatnya. Pedang tersebut dilemparkan oleh Muichiro yang ada dalam kondisi terluka. Sebenarnya, Hagane juga masih belum membiarkan Tanjiro menggunakan pedang tersebut, karena pedangnya masih belum selesai diasah. Tapi Tanjiro nggak punya pilihan lain. Apalagi matahari udah mulai terbit. Jika terlambat, mungkin iblis berhasil memakan warga lalu memulihkan dirinya dan kabur. Jadi, Tanjiro memutuskan menggunakan pedangnya. Dia kemudian melakukan jurus gabungan pernapasan petir dengan Hinokami Kagura. Jurus ini bernama Enbu Isen atau Dancing Flash. Hasilnya, Tanjiro berhasil mengejar Urami dan memotong lehernya sebelum memulihkan diri. Kali ini, leher Urami benar-benar udah terpotong. Setelah matahari mulai terbit, Tanjiro mencoba berlari menghampiri tubuh Nezuko buat melindunginya dari sinar matahari. Entah apa yang coba Nezuko terus katakan, Tanjiro nggak memahaminya. Setelah Nezuko menuju ke arah belakang Tanjiro, rupanya tubuh Urami yang lehernya udah dipotong Tanjiro masih bisa bergerak. Tanjiro nggak menyadari kalau sosok yang lehernya dipotong adalah Urami, bukan Hatengu. Tubuh asli Hatengu, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tubuh asli Hatengu berada di bagian dalam jantung Urami. Tentunya Tanjiro berusaha menghentikannya, tapi tiba-tiba tubuh Nezuko mulai terbakar. Saat ini, Tanjiro dipaksa untuk memilih pilihan yang sulit, menyelamatkan Nezuko dari sinar matahari, atau mencegah Hatengu memulihkan diri dengan memakan warga desa. Tanjiro terus berpikir, bagaimana caranya dia bisa mengalahkan iblis sekaligus menyelamatkan Nezuko. Saat ini, baik Muichiro ataupun Genya, keduanya terlalu jauh dan gak mungkin sempat menyelamatkan warga desa. Jika dia bergerak sambil menggendong Nezuko, tentunya malah akan menghambat pergerakannya. Di tengah kondisi sulit, tiba-tiba tubuh Tanjiro ditendang oleh Nezuko. Nezuko membiarkan dirinya terbakar sinar matahari. Karena udah terlanjur, Tanjiro nggak punya pilihan selain mengorbankan Nezuko. Dia kemudian mencoba mencari tubuh asli Hatengu. Setelah menajamkan indera penciumannya, akhirnya Tanjiro berhasil menyadari kalau tubuh asli Hatengu berada di dalam jantung Urami. Tepat sebelum Hatengu memakan warga desa buat memulihkan diri, Tanjiro bisa mengalahkan Hatengu terlebih dahulu. Tebasan Tanjiro kali ini berhasil mengenai tubuh asli Hatengu.
Setelah terkena sinar matahari, tubuh Hatengu lenyap semakin cepat. Tanjiro merasa bersyukur karena dia pada akhirnya berhasil mengalahkan iblis bulan atas nomor 4, alias Hatengu. Tapi di sisi lain, dia juga nggak bisa menahan air mata keluar dari matanya. Tentunya Tanjiro merasa sangat terpukul karena harus mengorbankan Nezuko. Tapi kesedihan Tanjiro berubah menjadi kebahagiaan ketika dia melihat Nezuko masih bisa bertahan di bawah sinar matahari. Gak hanya bisa bertahan dari sinar matahari, Nezuko juga sudah mulai sedikit bisa berbicara. Hanya saja, mata dan larinya masih selayaknya iblis. Artinya, Nezuko masih belum kembali menjadi manusia seutuhnya. Tapi yang terpenting bagi Tanjiro, Nezuko masih selamat. Genya yang ada di dekatnya juga merasa senang dengan kondisi Nezuko. Gak lama setelah meluapkan rasa bahagianya, Tanjiro terjatuh. Sementara itu, di tempat lain, Mitsuri yang terus berusaha menahan Zoakuten berada di situasi yang buruk. Tapi beruntungnya, Tanjiro udah mengalahkan tubuh asli Hatengu, sehingga Zoakuten lenyap terlebih dahulu sebelum melukai atau bahkan membunuh Mitsuri. Setelah Zoakuten lenyap, Mitsuri langsung pergi menemui Kohainya dan meluapkan rasa senangnya, karena mereka semua udah berhasil mengalahkan 2 iblis bulan atas sekaligus, yaitu iblis bulan atas nomor 5 Gyoko dan iblis bulan atas nomor 4 Hatengu. Yap, begitulah kisah perjalanan Tanjiro dan Demon Slayer lainnya dalam Swordsmith Village Arc. Tentunya, perjalanan Tanjiro masih belum berakhir sampai sini. Maka dari itu, jangan ragu buat subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga buat like and share videonya. Terima kasih yang udah nyimak videonya sampai selesai. Mohon maaf kalau ada informasi yang aku sampaikan keliru. Terakhir, my name is T and bye.